janganlah kemudian perusahaan-perusahaan yang berlabel objek vital nasional itu kemudian semena-mena memenjarakan masyarakat. Jangan Anda karena bisa beli gitu kekuasaan kemudian semena-mena. Bisa nggak Abang kawal izin pengelolaan ini yang nanti akan diberikan ke perusahaan ini supaya juga tetap masyarakat tidak terjolimi gitu? Loh, ya pasti kita suarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Pemirsa, jujur hari ini kami sangat bersuka cita karena memang jarang-jarang di Berau ini kita berkesempatan untuk dapatkan narasumber nasional. Dan kebetulan hari ini di minggu pagi yang cerah, kesempatan wawancara dengan narasumber nasional itu kita temukan, dan itu adalah anggota DPR RI yang berasal dari Dapil Kalimantan Timur, yang kebetulan fraksi Partai Demokrat, Bung Irwan. Tanpa menunda waktu, langsung aja pemirsa kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang dulu ke Kabupaten Berau. Ya. Tadi Abang sempat nyinggung soal Bandara Kalimarau ya. Tapi saya tidak bicara apa yang sudah Abang lakukan untuk bandaranya. Tetapi saya bicara tentang video yang sempat viral saat Abang rapat dengan Kemenhub. Dan itu viral Bang, ramai. Di Berau sangat diapresiasi. Ketika Abang mengangkat persoalan lahan yang belum selesai di dua bandara saat itu ya, Bandara Kalimarau dengan Tarakan. Ya kan? Juwata. Itu viral Bang. Nah, pertanyaan kami adalah aplikasi dampak dari yang Abang sampaikan dengan Kemenhub itu apa Bang realisasinya? Waktu itu saya sebenarnya memunculkan isu, dan itu udah menjadi perhatian serius dan dijawab secara resmi oleh Dirjen Perhubungan Udara, karena rapat-rapat di Komisi 5 itu bagian dari undang-undang gitu, karena bagian dari pembahasan RUU Undang-Undang APBN gitu. Nah, yang kita tunggu sebenarnya itikat baik dari pemerintah daerah gitu untuk kemudian merespon isu ini bersama-sama, karena ada keterlibatan juga pemerintah daerah di situ terkait kewenangannya, malah pembebasan lahan kan memang jadi pembebasan lahan dan lain-lainnya. Karena kalau bicara untuk biaya pembebasan itu, di samping bisa melalui APBD, sebenarnya pemerintah pusat juga bisa melalui APBN. Nah, ini sebenarnya yang kita tunggu gitu, bagaimana kemudian ada pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dalam hal ini sebagai pemimpin masyarakatnya gitu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena kalau ada penggunaan tanah masyarakat dan itu sudah fungsional dan ada hasil gitu, termasuk PNBP di situ, maka sungguh jalin gitu kalau ini nggak tuntas gitu. Itu sebenarnya maksud saya untuk kemudian suarakan. Ya, tetapi tentu sebagai wakil rakyat saya bukan eksekutif gitu. Yang kemudian bukan eksekutornya ya. Iya, jadi harusnya ini dilihat sebagai upaya untuk pintu masuk jalan tengah, ada solusi bagi rakyat itu. Tidak boleh ada kebuntuan di situ. Tapi jujur kami yang di Berau yang tahu persoalan itu, kami bangga Abang suarakan itu di level nasional dan viral gitu ya. Kami bangga untuk itu. Dan mungkin karena setahunan lebih ini belum ada artinya solusi yang signifikan, saya akan kembali sampaikan ya pada Dirjen untuk ambil inisiatif dari atas. Jadi misalnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memfasilitasi pertemuan antara pemerintah daerah, masyarakat, termasuk kalau kemudian dibutuhkan dari kementerian lain, misalnya Kementerian Agraria, Balai Pertanahan Nasional, untuk bisa tuntaskan ini. Kasihan, masa tunggu meninggal dulu ahli waris dan lainnya baru bisa mendapatkan haknya gitu. Abang, ini sekedar info tapi ini fakta ya. Bahkan Wakil Bupati Berau pada saat masih menjabat, Pak Gustam Tomo, di dalam hearing DPR Berau itu belak-belakan ngomong dan kami publikasikan. Bahkan satu-satunya media yang mempublikasikan dari sekian banyak media yang meliput saat itu hanya kami. Bahwa Prokol, ini saya sebut merek pemirsa karena ini fakta. Prokol di zaman Sinarmas ini, kata Wakil Bupati saat itu Agustam Tomo, sedih beliau karena Prokol di bawah Sinarmas sudah mulai memenjarakan
masyarakat masyarakat dengan macam-macam kasus. dan pola gitu. Nah, sementara memang sampai hari ini kami melihat perlindungan mereka itu sampai hari ini termasuk dipakai ke aparat dan segala macam untuk ke masyarakatnya adalah objek vital nasional gitu. Nah, kami berharap Abang bisa menyuarakan ini supaya janganlah kemudian perusahaan-perusahaan yang berlabel objek vital nasional itu kemudian semena-mena memenjarakan masyarakat. Abang bisa suarakan ini enggak di level nasional? Ya tentu bisa, selama terkait kita ini kan wakil rakyat. Ya. Berdosa kita kalau kita tahu ada masalah tapi kita diam. Harus ada yang kita lakukan, do something gitu ya, jangan diam. Tentu kita suarakan karena bicara selama ini pengelolaan sumber daya alam kita ini kan mempertemukan masyarakat itu berhadapan-hadapan dengan pelaku usaha. Nah, padahal sebenarnya pelaku usaha ini sebelumnya datang sebagai tamu. Tapi yang memang sering terjadi adalah perampasan tanah masyarakat oleh para pemilik konsesi ini, dan ini tentu harus kita suarakan, kita perjuangkan bersama-sama. Tidak boleh ada perampasan hak atas tanah, apalagi dipertentangkan di depan hukum, di pengadilan, pasti kalah rakyat kecil. Ya, itu yang saya maksud. Ya, mereka punya izin konsesi, tapi ingat, izin konsesi itu bukan HGU, apalagi kalau sifatnya itu iup pertambangan. Dia hanya berhak atas tanah di bawahnya. Betul. Atasnya tidak boleh ada kepemilikan sertifikat gitu. Betul. Di tanah itu, karena yang seperti milik itu masyarakat gitu. Sehingga kalau kemudian dipertentangkan, masyarakat itu tidak ada izinnya loh. Secara sah mereka berdiam di situ bertahun-tahun, turun temurun, diwariskan oleh orang-orang tua, kakek nenek kita. Tiba-tiba dengan alasan legal, ya, yang legal ini sebenarnya tidak bisa disandingkan karena ini hanya izin dari negara aja, gitu. Jadi ini yang tentu menjadi perjuangan kita bersama, dan saya pikir saya himbau juga kepada perusahaan siapapun itu harus humanis, harus bisa memanusiakan rakyat, ya, manusiakan mereka, karena Anda cari makan gitu di bumi yang mereka lahir di sini, tumbuh besar di sini, berketurunan di sini gitu. Jangan Anda karena bisa beli gitu kekuasaan, bisa beli alat kekuasaan kemudian sewenang-wenang, apalagi kepada masyarakat berawal. Kita lawan itu. Tadi saya sudah bilang terakhir sih, tapi tiba-tiba saya berpikir ada sesuatu yang harus Abang. Tadi juga terakhir banyak terus. Ya kan, tapi terpaksa saya tanyakan nih. Apa tuh? Dan ini titipan sebenarnya, titipan dari kami. Kebetulan ada tambang mau buka nih di salah satu kampung, Sukan Tengah namanya. Dan satu-satunya media yang mempublikasikan sampai hari ini kebetulan kami. Ada sesuatu yang menarik di sana. Tiba-tiba kemarin Dirjen Transmigrasi sampai turun nih. Kemarin baru pulang juga. Bu Aisyah. Turun ke sini gitu kan. Untuk ngecek. Karena ternyata lahan itu adalah statusnya HPL Trans gitulah, yang sudah ditetapkan sejak tahun 1999 Sukan. Di Sukan. Tetapi di lahan yang ditetapkan itu memang belum ada transmigrasi sampai hari ini. Sejak tahun 99 ditetapkan baru penunjukan. Nah, tetapi kemudian lahan itu ternyata oleh masyarakat di sana turun temurun memang sudah dikuasai, dikelola gitu. Nah, ini dampaknya masyarakat bakal kalah lagi kalau tidak disuarakan ini. Kalau saya ngelihatnya, bisa nggak Abang coba untuk supaya ini, karena pemilik kewenangan adalah di Kementerian Desa dan PDPT, bisa nggak Abang kawal izin pengelolaan ini yang nanti akan diberikan ke perusahaan ini supaya juga tetap masyarakat tidak terjolimi gitu. Boleh nggak Bang itu? Loh, ya pasti kita suarakan, karena ini kan jadi mungkin kasusnya kayak gini, artinya ada izin HPL Trans di situ, tetapi kemudian fungsional transnya belum ada. Ya, artinya orang yang transmigrasi situ belum ada. Tetapi secara existing tanah itu tanah masyarakat di sini yang sudah dikuasai secara legal
ada legalitas ataupun belum gitu kan. Surat garapan. Ya, artinya secara ada legalitas, sertifikat ataupun surat garapan. Ya ini harus ada jalan keluarnya. Kalau nggak pasti konflik lagi dong. Betul, itu yang saya maksud. Jadi yang paling penting itu tegas kita sebenarnya dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten kita. Itu peruntukannya untuk apa? Kalau memang tadinya peruntukannya untuk pemukiman, perdesaan gitu, kalau masih desa, kampung, ya konsisten di situ, jangan ada izin tambang di situ. Kalau abang menyatakan begitu jadi menarik nih bang. Sebab tata ruang kita bang yang ditetapkan oleh Provinsi Kalimantan Timur di Berau ini tidak ada untuk pertambangan sama sekali bang. Nah itu saya pikir clear ya. Nggak usah terlalu masuk lah saya. Karena kan apa? Tidak ada izin pertambangan bang di Berau. Ya sudah. Kan Undang-Undang Nomor 26 yaitu tahun 2007 jelas Undang-Undang Perencanaan Ruang itu sampai dengan sanksinya. Ya. Tapi kalau bisa saya nanyakan itu tadi untuk nitip aja supaya abang kalau bisa abang kawal lah. Gitu. Ya saya pikir harus kalaupun harus konsisten. Kalau memang itu untuk penunjukannya untuk HPL Trans, saya pikir ini diskusinya agak dalam nih karena saya juga artinya di Berau nggak perlu transmigrasi lagi. Jadi kalaupun itu tadinya izin HPL ya udah itu karena sudah lama nggak ada juga nggak fungsional dikembalikan ke daerah aja. Nah, daerah nanti mengatur kepemilikannya yang sudah existing yang punya legalitas di situ gitu. Abang kapan balik nih? Saya mau balik ini hari ini kan? Oh bakti tidak sempat ya. Saya sih berharap kalau ada kesempatan waktu karena abang tadi nyinggung masalah bendungan-bendungan. Menarik di Berau nih bang, bendungan-bendungan yang dibangun banyak yang tidak berfungsi, bahkan kenapa tuh? Banyaklah persoalannya. Ada bendungan yang dibangun, pokoknya mangkrak aja gitu. Nah kalau abang ada kesempatan lagi ke sini, mohon ditinjau lah bang. Nanti itu kemudian bisa berfungsi. Itu kan meninjau itu kan harus ditinjau bujur-bujuran. Ya, nah betul. Itu butuh 1 hari 2 hari tuh. Ya, nanti kita bawa semua pihak yang terkait. Nah. Karena kan saya belum tahu apakah itu oleh bendungan oleh APBD atau APBN atau oleh kabupaten. Saya rasa anggota fraksi Demokrat yang ada di Berau sini sudah tahu semua kok bendungan mana aja yang mangkrak. Abang bisa tanya sama. Oh iya, nanti saya tanya sama Baiklah. fraksi Partai Demokrat di Berau. Abdul Waris. Baik bang, itu aja dulu. Saya terima kasih abang sudah berkesempatan datang ke Berau. Semoga kunjungan abang kali ini membawa oleh-oleh yang manis untuk pembangunan Kabupaten Berau yang dampaknya dirasakan oleh. Amin ya rabbal alamin. Selalu sehat bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.